Shalom Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan memulai ibadah raya kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau terus memuji Tuhan. Terus kita mau menyenangkan hati Dia. Yang mau katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Hey. Kami mau tinggikan nama-Mu pagi ini Tuhan. Kami terus mau masyurkan nama-Mu pagi ini. Sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Katakan tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami mau terus tinggikan nama-Mu pagi ini Tuhan. Mari bersama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Sama-sama katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Mari bersama-sama katakan, oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudah. Mari sama-sama menari buat Tuhan, come on. Haleluya. Kami mau terus tinggikan nama-Mu. Oh, oh. Mari sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Mari bersama-sama, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 serahkan. Oh, 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 oh.
sorak-sorak yang dahsyat bagi Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan setiap kita. Yang percaya katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan sekali yang dahsyat bagi Dia. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Boleh sama-sama lambaikan kedua tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak Tuhan, namun kasih setiamu. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan yeah. Mari saudara di rumah-rumah katakan, Tuhanlah. Amin. Dia gunung. Hanya pada siapa kita percaya. Hanya Kaulah menara dan kota. Boleh sama-sama kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sama-sama lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak Tuhan, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari, katakan kasih tak pergi dariku. Boleh berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Dia. Sorakan haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan di hadirat-Mu pagi ini, sebab Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau yang layak terima segala hormat kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mulai bersyukur pagi ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik. Terus bebaskan rohmu pagi hari ini menyembah Dia. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau ya Roh Kudus.
Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan pagi ini. Biar mulut kami penuh dengan nyanyian baru bagimu. Mari terus sembah Dia pagi hari ini. Senangkan hatinya, Kau bertata di atas pujian umatmu. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari lebih lagi bawa hati kita katakan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau di hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hati kami, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan sendiri nyatakan, ku perlu. Kami perlu Engkau pagi ini ya Roh Kudus. Hanya
hati setiap kami pagi ini. Hanya Engkau yang kami perlu, ya Roh Kudus. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan ku perlu Kau Tuhan, menjamah perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Katakan hanya Engkau yang kami perlu. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah katakan ku perlu, ku perlu. Kami butuh Engkau pagi ini, ya Roh Kudus. Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu pagi ini. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti hati kami pagi ini. Boleh sama-sama katakan hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau yang kami perlu pagi ini. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari sembah Dia pagi ini, saudara. Sembah Dia, agungkan namanya. Dia yang layak disembah. Kami perlu jamahan-Mu, ya Roh Kudus pagi ini. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau yang menjamah hati kami, yang memulihkan kami. Jamahan-Mu yang memulihkan setiap keluarga demi keluarga, ya Tuhan. Hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Ada kelegaan yang baru yang Tuhan mau beri buat kami pagi ini. Ada satu kesembuhan yang baru yang Tuhan mau lakukan buat kami. Kau yang kami tinggikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya,
ku terima sekarang kemenangan. Dan mari jemaat yang ada di rumah-rumah sambil angkat kedua tangan kita. Aku punya, aku kemenangan darimu. Boleh sekali lagi. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat, terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita berkatakan, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia namamu. Kuasamu, kasih-Mu besar, Kau yang hak. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, haleluya. Ada kemenangan terjadi, ada kesembuhan terjadi pagi ini, ada kelepasan yang baru. Besar, Kau yang layak. Boleh sekali lagi katakan, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia namamu. Kuasa-Mu, kasih-Mu besar, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar, Kau yang layak. Boleh sambil angkat kedua tangan kita. Namamu, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar, Kau yang layak ditinggikan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terus bawa hatimu, terus kita memasuki doa-doa kita pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu yang Kau nyatakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terkhusus saat ini Tuhan kami boleh mengadakan ibadah semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu buat seluruh sidang jemaatmu GBI Bekasi Regensi 1 yang dalam keadaan sehat. Kami bersuka cita, kami bangga memiliki Yesus yang senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami satukan iman percaya kami. Kami berdoa buat Bapak Gembala pembina kami Tuhan, Engkau berkati beserta keempat wakilnya. Demikian juga Tuhan Gembala Rayon kami beserta keempat wakilnya. Berkati, urapi setiap mereka di saat mereka mau melayani Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas mereka. Berikan, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Berikan keberanian bagi setiap hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terlebih kami berdoa buat Gembala sidang kami Bapak sampai tua beserta ketiga wakilnya. Engkau memberkati, mengurapi mereka Tuhan.
Berikan kesehatan buat mereka, ikat mereka dengan tali kasih yang sempurna daripada Tuhan untuk memajukan pelayanan-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami, lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus, Engkau lawat Bapak, penuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih buat Bapak Jokowi yang sampai saat ini Engkau berikan hikmat buat beliau untuk Tuhan mengambil satu keputusan mengenai hal COVID-19 ini Bapak. Semakin Engkau pakai, Engkau urapi Tuhan, berikan hikmat yang daripada Allah, supaya apapun keputusan yang diambil oleh Bapak Jokowi senantiasa seturut dengan kehendak-Mu dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Berkati kesehatannya Bapak, berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat keempat desa di mana kami boleh tinggal, Wanajaya, Wanasari, Sumberjaya, Telaga Murni. Kami rindu keempat desa ini boleh dilawat Tuhan dengan keberadaan setiap kami sidang jemaat-Mu dimanapun kami berdomisili. Kami boleh menjadi berkat di setiap desa di tempat kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapak yang luar biasa. Inilah kami Bapak, urapi kami semua, berkati kami semua umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan dahara Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama terus kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kasih Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi katakan, musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Sama-sama kita mau katakan, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari lebih lagi katakan, Tuhan, Tuhan selalu sehelai di rambut kami Tuhan, tak Kau biarkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya tetap semangat walaupun di keadaan hari-hari ini. Kita percaya firman Tuhan berkata bahwa di balik semua yang terjadi, Tuhan punya maksud yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka dari kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan buat saudara ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jemaat Tuhan, di bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Maka pagi hari ini saya berikan judul khotbah saya, keluarga yang kuat. Bapak saudara, sebagai pendahulu firman Tuhan ini, dan kita baca dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 28, dikatakan di situ bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi kita manusia ini, Bapak saudara Tuhan, diciptakan oleh Allah serupa dengan Dia dan diberi kepada kita kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara kasih Tuhan, kuasa itu dalam bahasa Yunani dikatakan esousia atau esousia. Artinya kuasa atau dunamos Allah beri kepada kita. Dan kuasa itu untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa dosa. Kita bersyukur kemarin tanggal 31 Mei kita merayakan hari Pentakosta. Dia naik ke surga, beri tempat bagi kita, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita, diberikan kuasa ke setiap kita umatnya. Sehingga pada bulan ini sahabat Tuhan kita boleh melihat kembali tentang keluarga yang kuat. Kenapa bicara keluarga yang kuat? Karena tidak jaminan bagi kita selama kita di bumi ini. Tidak tantangan bahwa sahabat Tuhan. Tetapi bila tantangan itu dikatakan dari firman Allah, kita makin dewasa dalam Dia.
Definisi keluarga di dalam bahasa lain dikatakan oikogeneia. Oikogeneia artinya keluarga. Keluarga itu adalah lembaga yang diciptakan Allah di bumi. Jadi keluarga itu sekali Tuhan adalah lembaga yang pertama yang diciptakan di bumi. Sehingga Allah sangat memperhatikan keluarga demi keluarga. Karena firman Tuhan berkata sebagai Tuhan bahwa keluarga itu memiliki peran yang penting yang dicatat dalam Alkitab. Di zaman para nabi, zaman Tuhan Yesus, dan zaman para rasul saudara Tuhan. Maka pagi hari ini saudara Tuhan, kita harus melihat tentang pilar-pilar keluarga. Dibutuhkan pilar yang kuat. Yang pertama, kita dibangun atas dasar kasih Kristus. Sebagai suami istri berbeda. Maka Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Berbeda tapi saling melengkapi. Namun dikatakan dari firman Allah dibangun atas dasar ketulusan. Sehingga pada pagi hari kita belajar ada peran seorang suami, ada peran seorang istri sebagai penolong, ada juga peran sebagai anak. Yang pertama kita melihat peran dan tugas setiap anggota keluarga. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Saudara, coba kita buka dalam 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3, demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi kepala keluarga adalah laki-laki atau suami. Jadi dalam hal ini tugas kita berbeda dan tanggung jawab kita berbeda. Tapi dikatakan dalam firman Allah saling melengkapi. Di dalam Kolose 3 ayat 19, kepala keluarga itu punya tugas yang pertama. Dia harus memimpin keluarga dengan baik. Memimpin keluarga dengan baik dalam arti dia membawa keluarga itu datang kepada Kristus. Dipimpin karena keluarga itu sebagai kepala keluarga menjadi imam. Dan juga kepala keluarga juga punya tugas tentang tanggung jawab. Karena suami adalah menjadi sumber berkat bagi keluarga. Sumber berkat berbicara bahwa suami itu harus mencari nafkah untuk keluarganya. Maka dikatakan menjadi sumber berkat. Bertanggung jawab atas keluarga itu. Dan suami juga tidak hanya bertanggung jawab, namun firman Tuhan berkata, suami juga mengasihi. Suami juga mendidik keluarga itu. Supaya lebih dekat kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Dan tugas suami harus hidup di dalam kekudusan. Yang pertama. Yang kedua, di ayat 18, tugas sebagai wanita atau ibu. Firman Tuhan berkata bahwa suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami. Berarti istri di sini harus tunduk. Dalam bahasa Yunani dikatakan tema. Tema itu artinya tunduk. Dia sebagai penolong. Penolong itu dalam bahasa Yunani dikatakan juga dalam istri kata luas. Poitos. Poitos itu berarti penolong yang tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami. Dan istri tunduk kepada suami dan menghormati suami. Menghormati artinya bahwa istri tidak boleh menjelekkan suami. Dan di sini dikatakan harus hormat kepada suami di sini. Ya. Dan istri pun dikatakan dalam firman Allah, jangan terlalu banyak tuntutan. Sering kita melihat keluarga yang tidak hidup dalam Kristus, terlalu banyak istri menuntut.
Kenapa kita begini? Tetangga kita seperti ini. Suaminya teman saya begini. Seorang istri tidak boleh terlalu menuntut. Tapi kita harus terima apa adanya. Karena kita semua punya tanggung jawab dan tugas masing-masing. Dan sebagai anak saudara Tuhan, di ayat 20 dikatakan di situ, anak itu harus taat kepada orang tua. Dalam bahasa Yunani dikatakan yapakos. Yapakos itu harus taat, menghormati. Atau dalam bahasa lain dikatakan sepasmos, itu artinya menghormati. Berarti anak harus taat kepada orang tua, menghormati orang tua. Dan anak pun harus bisa menaruh kepercayaan kepada orang tua. Contohnya, ketika anak dia izin, Pak, saya mau pergi sebentar. Jam berapa pulang, nak? Jam 10. Ternyata dia pulang sampai jam 12 malam. Sehingga orang tua itu, di samping khawatir, orang tua itu berpikir, ini anak ini nggak bisa dipercaya nih. Jadi anak pun juga punya, harus konsekuen. Di sini dikatakan menaruh kepercayaan kepada orang tua. Dan anak pun juga harus mengasihi orang tua juga. Maksudnya dalam arti si anak juga tidak terlalu banyak tuntutan. Karena orang tua juga memang mengetahui apa menjadi kebutuhan anak. Jadi anak juga harus punya pemikiran secara kelitabiah bahwa ada tugas bapa, ada tugas mama, tugas anak. Nah, firman Tuhan berkata bahwa sebagai anak, hormatilah kedua orang tuamu. Dalam Keluaran 20:12 dikatakan, supaya apa? Supaya panjang umurmu. Jadi jelas, jemaat Tuhan di tempat ini, tadi kita sudah bahas sedikit tugas tanggung jawab suami, tugas tanggung jawab istri, dan juga tugas seorang anak. Sehingga dilihat hal ini soal Tuhan, bagaimana peran dan sikap orang tua terhadap anak. Yang pertama adalah bahwa orang tua ini tidak boleh pilih kasih. Di dalam kitab Kejadian 37:14, bagaimana Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak yang lain. Maka Kejadian 37:14 berkata, maka irilah hati saudara-saudaranya kepada Yusuf. Nah, kenapa? Tuhan. Karena tidak boleh dikatakan di sini orang tua itu pilih kasih. Tanpa sadar saudara Tuhan, kita sebagai orang tua, katakanlah kita punya anak 4. Tanpa sengaja kita itu, anak kita menilai, oh bapak saya ini, ibu saya ini pilih kasih. Kalau ke abang saya, ke kakak saya, apa yang diminta dikasih. Kalau ke saya itu, oh punya perhitungan yang luar biasa. Tanpa sadar Bapak Ibu, jemaat di tempat ini, si anak itu menyimpan namanya kepahitan. Karena melihat orang tuanya itu pilih kasih. Jadi orang tua di sini perannya itu harus sama. Tidak boleh pilih kasih dikatakan di situ. Dan juga orang tua dikatakan jangan mengajarkan kebohongan. Suatu ada cerita, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar cerita ini. Ketika ibunya mau pergi, dia pesan kepada anaknya, nah, nanti kalau nanti yang cari mama, bilang mama lagi pergi. Padahal mamanya ada di kamar. Ketika telepon datang, diangkat oleh si anak. Dek, ada mama. Bu, kata mama enggak ada di rumah. Tanpa sadar kita ini, Bapak Saudara, seorang ibu di sini, sebagai orang tua, sudah mengajarkan kebohongan kepada anak kita. Karena anak itu polos. Kata mama tidak di rumah. Berarti posisi mama itu ada di mana? Ada di rumah. Sehingga sama Tuhan, mari kita ajarkan yang betul-betul benar kepada anak kita. Jangan berikan contoh yang tidak benar. Peran orang tua juga dikatakan dari firman Allah, Bapak Saudara,
Jangan ada pertengkaran. Jangan ada permusuhan. Sering anak-anak itu bertengkar, saudara. Sering itu kita melihat di zaman hari-hari ini, karena orang tua tidak punya sikap yang tidak fair dalam arti mereka membagikan kepada anaknya itu, buat kamu ini, buat kamu itu. Mungkin bicara juga tentang warisan. Waktu orang tua membagi itu, mungkin anak-anak itu tidak komplain, mungkin tidak terjadi pertengkaran. Ketika seorang tua itu pergi dipanggil oleh Tuhan, terjadi pertengkaran. Maka kita perlu hati-hati sebagai orang tua, peran kita jangan membuat hati anak itu menjadi mereka membuat suatu hal yang tidak baik hubungan antara si kakak dan si adik, karena itu diberikan peluang oleh karena orang tua. Bapak saudara kasih Tuhan, karena ini bicara keluarga, peran orang tua juga dikatakan di sini harus punya waktu, meluangkan waktu untuk keluarga saat Tuhan. Saya kita melihat Tuhan mendengar banyak berita dan cerita karena bapaknya mungkin dia seorang sibuk dalam bisnisnya, istri pun demikian juga. Orang itu berpikir yang penting anak saya kasih, saya supply makannya cukup, saya siapkan uang buat dia cukup, yang penting saya berangkat pagi kerja, pulang malam, suami juga demikian, istri juga demikian. Ternyata anak itu tidak cukup hanya karena uang, Bapak Saudara. Dibutuhkan kesadaran kita di situ. Maka Tuhan minta kepada kita di sini, bagaimana kita memberikan waktu kita kepada keluarga. Baik saudara Tuhan, jangan lupa yang pertama tadi, peran sebagai bapak. Yang kedua, peran sebagai istri. Yang ketiga, peran sebagai anak. Dan yang terakhir, ini berbicara tentang hubungan keluarga dengan Allah. Berarti secara vertikal, jemaat Tuhan. Nah, yang pertama di sini, kita harus membangun mesbah. Dalam bahasa Yunani dikatakan mesbah itu adalah pomos. Artinya mesbah keluarga. Jemaat Tuhan di tempat ini, untuk mesbah keluarga ini perlu kita berikan kesepakatan. Kalau memang pagi hari, mungkin suami tempat kerjanya jauh, mungkin tinggal di Tambun atau di Cibitung, tempat kerja di Tangerang. Ada juga mungkin di Kerawang sana jauh. Otomatis di pagi hari bapak itu bangun pagi udah mikirin jalan macet, sehingga tidak bisa melakukan mesbah dengan keluarga dengan lengkap. Perlu kita sepakat, jemaat Tuhan, antara suami, istri, dan anak. Ya sudah, supaya lebih mantap, kita bikin malam hari jam 7 atau jam 8. Sepakat dulu. Nah, tentang mesbah ini, suatu perlu juga kita, tadi sepakat dikatakan, sepakat tentang durasinya, lama mesbah itu. Kenapa? Karena bagi kita orang tua, mesbah itu 1 jam, tidak masalah. Tapi kalau anak baru umur 1 tahun, disuruh berdoa satu jam itu, mungkin belum waktunya. Jadi ada dulu kesepakatan dulu. Nah, ya. Jadi membangun mesbah itu membangun keintiman dengan Allah. Di Alkitab ada namanya Nabi Nuh, ya. Nuh itu dikatakan orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan juga ngomong kepada kita bergaul karib dengan Dia. Atau bahasa gereja kita intim dengan Tuhan. Ya, itu menjadi pola gereja kita. Jangan lupa daripada gereja kita itu punya DNA gereja kita, ya. Doa, pujian, penyembahan, ya. Itu mesbah perlu. Nah, yang ketiga dalam mesbah keluarga ini, hubungan kita intim dengan Allah secara vertikal. Di sini kita bisa berserah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dalam mesbah ini yang pertama kita lakukan apa, saudara? Jangan lupa
kita memuji menyembah Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, kita minta pengampunan dosa. Dan yang ketiga, baru kita apa saudara? Meminta. Apa kita minta kepada Tuhan? Ya kita gumuli hari ini, minta kepada Tuhan. Baru kita bisa mengakhiri dengan doa yang lain sama Tuhan. Seperti itu yang perlu kita pelajari sama Tuhan dalam bulan keluarga ini, supaya keluarga kita terus dalam lindungan Allah. Dan menjadi kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini adalah bahwa kekuatan dalam segala aspek di dalam keluarga dimulai dari persekutuan dengan Tuhan. Bicara keluarga yang kuat akan membawa dampak yang positif, yang memberi pengaruh bagi keluarga, bagi gereja, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu jemaat Tuhan di tempat ini, mari bangunlah keintiman keluarga dengan Tuhan dan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam pertemuan kudus pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran Bapak Saudara. Mari angkat roti di tangan kananmu dengan tinggi-tinggi, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Yesus. Kemudian Bapak Saudara Tuhan, angkat cawan kananmu dengan tinggi-tinggi, dengarkan firman Allah. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami jadi keluarga yang kuat di hari-hari ini Tuhan, untuk menjelang kedatangan-Mu untuk kali yang kedua menjemput kami Bapa. Kami percaya berjemaat kudus pada pagi hari Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Aku sembuhkan Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan Kau buka jalan bagi kami yang lain jalan buntu ya Tuhan. Ajar kami terus makin dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Puji Tuhan. Sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita bagi Dia. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Katakan pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ini ku
persembahkan di hadapanmu. Kami persembahkan bagimu, ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Dan jemaat Tuhan, pulanglah, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan bertanya saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua menjemput kita. Bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.